Vice President PT Valburi Asia Futures cabang Semarang yang sudah hadir menemani kita, dan semua teman-teman dari PT Valburi Asia Futures cabang Semarang yang juga bergabung pada webinar siang hari ini. Tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana sih tips bermain forex dan komoditi paling aman di era pandemi COVID-19, yang akan dikupas tuntas oleh speaker kita, Ibu Septri Merina selaku BM PT Valburi Asia Futures cabang Semarang. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Mary. Oke, terima kasih Bu Nita. Selamat siang semuanya Sobat Cuan, apa kabarnya hari ini? Udah transaksi apa hari ini? Di market Asia sama tadi pagi di market Australia, apakah udah cuan? Atau memang belum gabung ke Valburi cabang Semarang? Kalau belum gabung, mungkin habis ini harus segera gabung. Karena biar terus-terusan dapat cuan di sini. Karena kan kita tahu sendiri nih, masa pandemi begini akan susah banget bagi kita untuk istilahnya berbisnis secara konvensional. Karena banyak bisnis yang tutup, sebagian dari kita juga banyak yang dirumahkan, juga banyak bisnis konvensional yang istilahnya tidak berjalan dengan lancar karena PPKM juga kan. Malah PPKM juga diperpanjang sampai akhir bulan ini. Nah, mungkin dari teman-teman Sobat Cuan di sini semua, itu dari financial konsultannya Valburi Semarang, mungkin telah menawarkan istilahnya bisnis trading forex ataupun komoditi di Valburi Semarang. Nah, ini akan saya berikan tips-tips yang bisa bikin kita transaksinya aman di era pandemi COVID-19 ini. Apalagi kalau misalnya masih isoman ya, karena 70% dari rakyat kita juga udah pasti ada yang sudah pernah atau penyintas COVID. Oke, forex atau komoditi, di sini kalau komoditinya Valburi kan adanya emas, silver, sama oil. Itu bisnis yang cukup menarik sebenarnya. Walaupun cukup menarik, cuma kita sebagai pebisnisnya, Sobat Cuan juga harus istilahnya melakukan dan memperhatikan sejumlah hal yang harus kita lakukan dalam bisnis forex ataupun komoditi ini. Karena banyak sekarang istilahnya orang-orang atau oknum-oknum yang menawarkan tips ataupun cuan-cuan yang tapi kita nggak tahu sampai kapan. Kayak minggu-minggu lalu saya baru dengar gitu dari teman-teman saya sendiri, itu mereka tertipu bisnis arisan online, arisan emas online gitu. Cuma kalau di Valburi, kita tahu sendiri kan, Valburi udah 22 tahun, jadi nggak mungkin lah istilahnya. Kalaupun misal terjelek-jeleknya, terjadi force major pun, usaha atau bisnisnya Sobat Cuan di Valburi, itu karena kita uangnya Sobat Cuan itu kan bukan di rekening pribadinya Valburi, tetapi di clearing berjangka Indonesia KBI. Sobat Cuan sendiri kalau misalnya trading atau transaksi di Valburi, di emailnya Sobat Cuan itu akan mendapatkan login dan password Sipna. Nah, itu akan bisa cek apakah benar transaksinya Sobat Cuan di forex ataupun di komoditi itu benar-benar dilempar ke bursa. Banyak tuh broker-broker atau pialang-pialang sekarang yang istilahnya tidak memakai Sipna. Jadi deg-degan dong. Zaman sekarang kan penipuan juga makin banyak, investasi bodong juga semakin banyak. Nah, itu yang harus kita pelajarin. Jadi istilahnya
trading itu nggak cuma asal buy sell aja. Jadi kita juga harus tahu uang ataupun modal kita transaksikan di mana, itu memang harus kita pantau. Ini saya akan share sedikit beberapa tips dari Valburi itu untuk bermain atau bertransaksi forex commodity paling aman di era pandemi COVID-19. Next. Oke. Nah, forex atau komoditi menjadi salah satu peluang bisnis yang cukup menarik. Seperti Sobat Cuan tahu sendiri kan, kalau bisnis forex atau komoditi ini merupakan bisnis yang gampang banget. Kenapa? Karena kan kita tidak perlu biaya operasional untuk menjalankan bisnisnya. Jika Sobat Cuan sendiri, misalnya paling gampangnya deh, buka kafe atau buka warung di rumah, karena misalnya ada di rumah kan, atau istilahnya di PHK segala macam. Buka warung kan juga butuh modal untuk tempat istilahnya. Terus yang agak gedean dikit juga harus bayar karyawan. Yang istilahnya biaya operasional untuk teman-teman Sobat Cuan tiap hari atau tiap bulannya itu harus keluar, itu ada kayak listrik atau air atau wifi, itu kan harus keluar. Tetapi kalau berbisnis di forex atau komoditi, Sobat Cuan kan cuma butuh gadget, paling gampang lah sekarang semua juga orang punya handphone, itu yang penting adalah data atau kuota, udah bisa cari cuan. Oke, dari sini udah menjalankan semua ya pasti. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti akan kita adakan sesi tanya jawab di sini. Bisa melalui chat, nanti akan kita jawab setelah saya menjelaskan tips-tipsnya yang menjadikan peluang forex atau komoditi ini menjadi bisnis yang menarik. Oke, sekarang nomor 1. Nomor 1-nya itu adalah belajar forex atau komoditi itu dari nol. Kenapa saya bilang dari nol? Karena sebenarnya prinsip trading forex atau komoditi itu sederhana banget. Sederhana itu kan cuma buy atau sell. Meskipun sederhana, cuma juga tidak mudah untuk dijalankan. Karena apa? Karena bisnis trading forex atau komoditi ini ada resikonya. Bukan tanpa resiko. Karena apa? Tadi pasti udah dijelasin sama financial consultant masing-masing, bisnis ini high gain juga tapi high risk. Jadi salah satunya untuk mempelajari forex dan komoditi dari nol itu harus mempelajari tekniknya. Gimana sih cara belajar tekniknya? Nah, itu bisa Sobat Cuan dapatkan dari financial consultant Valburi masing-masing. Karena kita semua juga sudah dibekalin dari istilahnya dari perusahaan untuk membimbing, mengajarkan sobat-sobat cuan semua untuk mencari profit atau cuan di bisnis ini. Oke, sobat cuan juga akan diberikan kayak analisa dari financial konsultannya kita, mau dari tools-tools yang diadakan Valburi yang sangat komplit sekali dibandingkan pialang lain, dan akumulasi untuk cuannya itu bisa dibilang di atas 75%. Kalau resiko pasti ada ya, namanya trading itu pasti ada resiko. Kalau istilahnya kalau 100% profit itu saya rasa nggak mungkin, karena semua bisnis pasti ada resikonya. Maupun bisnis konvensional pun kan ada resikonya. Kayak misalnya saya tadi sebutin, misal Sobat Cuan buka usaha di rumah gitu. Ada kemungkinan atau probabilitas untuk tidak laku kan ada. Sama. Nah, itu resiko. Di forex dan komoditi pun ada resikonya. Oke, sampai sini coba kita klik tips yang kedua, yaitu pemilihan broker.
pemilihan broker. Nah, ini yang mau saya jelaskan sekarang karena banyak bermunculan banget investasi bodong, broker abal-abal, atau broker dari luar yang regulasinya itu belum tentu aman. Karena apa? Kalau kita ikut broker luar nih misalnya nih, kita nggak tahu tuh alamat kantornya di mana. Kita juga nggak tahu istilahnya eh, orang-orangnya kita nggak bisa ketemu kan. Tetapi kalau misalnya di Valburi, karena kan kita udah diregulasi oleh Bapepti, di bawah pengawasan Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Dan uangnya kita juga itu tidak di rekening pribadinya PT Valburi, tetapi di clearing berjangka Indonesia. Jadi suatu waktu, misal, jangan sampai ya, Valburi kolaps, seperti perusahaan-perusahaan yang pernah kolaps. Di sini saya sebutkan toko sebelah lah misal. Itu uangnya nasabah itu akan diganti oleh clearing. Jadi secara resmi, yang penting ada login MetaTrader-nya itu nanti kan ada istilahnya kayak agreement yang membuktikan bahwa Sobat Cuan semuanya ini adalah nasabah atau investor resmi dari PT Valburi. Jika sewaktu-waktu terjadi force major atau apa, itu dana atau modal para Sobat Cuan itu akan diganti. Oke, kita geser ke tips yang ketiga. Untuk bisa trading, pasti dong kita harus punya modal. Bisnis apapun lah, kalau saya bilang harus punya modal. Orang kita kerja pun kita harus punya modal, kayak mau ke kantor itu kan harus punya uang bensin segala macam. Nah, itu harus punya modal. Apalagi kalau kita berbisnis. Trading itu harus punya modal. Cuma enaknya kalau trading sebenarnya tidak terlalu besar modal pun itu bisa. Kayak di Valburi udah mulai dari nominal 2.500 pun kan bisa tuh. $2.500 dalam rate 14.000 itu udah bisa untuk Sobat Cuan transaksi. Oke. Halo, ini apa bisa yang join bisa dimatiin dulu mic-nya? Soalnya di telinga saya agak berdenging. Di-mute dulu, nanti boleh pada saat bertanya atau Oke. Bagi pemula, saya sarankan istilahnya untuk mempersiapkan modal, walaupun tidak modal besar, tapi Sobat Cuan sudah punya istilahnya bisnis Sobat Cuan sendiri. Kalau untuk risk management tentu akan ada financial konsultan masing-masing yang akan menjelaskan bagaimana sih caranya memaintain atau memanage risk management tersebut. Kita beralih ke tips yang keempat, melakukan pembelian harga. Oke, Sobat Cuan pastikan istilahnya kalau melakukan pembelian harga, itu pasti harus di harga yang pas. Enaknya kalau di bisnis Valburi atau di forex atau komoditi ini, pembelian harga itu bisa dilakukan pada saat harga itu tertinggi sekalipun, ataupun pada saat harga itu rendah sekalipun. Karena kan kita two ways opportunity tuh. Jadi enak banget, nggak kayak di saham, atau nggak kayak di Bitcoin, yang harus melakukan pembelian harga itu di harga rendah doang. Karena kita bisa menjual terlebih dahulu. Jadi short sell. Jadi kalau mungkin pasti udah dijelaskan sama financial consultant masing-masing bagaimana cara pembelian harga atau penjualan harga tersebut. Tipsnya itu pembelian harga saat harganya murah dan menjual pada saat harganya mahal. Nah, kalau teman-teman semuanya istilahnya melakukan pembelian di harga murah, itu kan ada hitungan support
atau resisten atau supply dan demand. Teman-teman sobat cuan di sini bisa istilahnya cari tahu terhadap financial konsultan masing-masing, bagaimana sih cara berhitungnya. Ini jadi salah satu tips untuk sobat cuan, istilahnya bisa cuannya berkelipat atau konstan. Karena istilahnya kalau kita ragu, karena kita nggak tahu nih arahnya menjual atau membelinya di mana, financial konsultan Valburi itu akan siap sedia membantu 24 jam. Lagian juga kita juga punya tools-tools yang menarik. Nanti setelah ini di akhir sesi ini akan saya jelaskan tools-tools apa yang bisa menjadi indikasi atau indikatornya sobat cuan melakukan buy atau sell. Karena prinsipnya trading itu cuma dua, buy atau sell. Oke, next. Nah, biar nggak bingung yang masih baru-baru atau yang belum pernah trading, itu bisa pelajarin lewat akun demo. Akun demo itu akun virtual dengan harga forex, currency, dan harga komoditi itu harga sebenarnya, tapi uangnya bukan uang bohongan ya. Uang virtual itu untuk latihannya kita. Kita juga bisa latihan buy-nya di mana, sell-nya di mana, terus kita bisa pasang pending order, buy limit di mana, buy stop di mana, sell limit di mana, sell stop di mana. Untuk lebih jelasnya kalau misalnya pemasangannya di mana, teman-teman sobat cuan bisa bertanya di akhir acara atau nanti pada saat ngobrol dengan financial konsultan Valburi masing-masing yang menawarkan sobat cuan atau yang nge-share link ini nantinya. Oke, next ya. Itu yang paling penting di sini money management. Karena apa? Kalau money management, semua bisnis, semua istilahnya investasi pun itu akan ada resiko ruginya. Tetapi enaknya di trading forex dan komoditi, itu kita bisa membatasi sendiri jumlah kerugiannya kita. Nggak mungkin dong, kita cuma mau profitnya doang, tapi resiko ruginya itu kita nggak ada. Itu nggak mungkin sama sekali, karena kayak kita jual online lah aja gitu, di apa namanya, kita jual online di Shopee lah. Resiko rugi kita nggak laku itu kan juga ada. Padahal modal yang kita keluarkan itu udah banyak. Enaknya kalau di forex atau komoditi, jumlah kerugiannya kita itu bisa kita batasin. Dan yang bagus, istilahnya yang paling masuk akal atau bagus, kita bisa membatasi kerugian kita itu maksimal 20%. Atau misalnya yang bisa lebih pun juga boleh, tergantung dengan modalnya kita masing-masing. Kalau di bisnis konvensional, pembatasan kerugian itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena modalnya kita itu sudah kita pakai untuk istilahnya kayak kita sewa tempat atau membeli barang-barang. Terus kita juga harus bayar karyawan, bayar istilahnya biaya operasional. Cuma kalau sobat cuan trading di forex atau komoditi di Valburi, itu bisa dibatasin sendiri. Misal masuk tuh 10.000 US dollar. Masuk, sobat cuan bisa batasin nih kerugian, paling banyak bisa 20%, berarti kan 2.000 US dollar. Begitu resikonya itu kena, sobat cuan bisa stop. Jadi sobat cuan sendiri yang istilahnya menentukan batas kerugiannya. Karena itu akan kalau kita tidak batasin kerugian kita bisa habis 100% seperti bisnis konvensional lainnya. Oke, next. Nah, karena apa? Kalau kita bisa batasin kerugian, kita nggak mungkin bangkrut. Karena apa? Kita udah stop sendiri tuh kerugiannya kita. Saya langsung ke tips ke-7. Semua orang itu sebenarnya bisa trading forex ataupun komoditi. Cuma tidak semua orang bisa selamat
Kenapa saya bilang? Karena usahanya nggak maksimal. Yaitu tadi saya bilang. Kenapa? Karena tidak mempertimbangkan money management yang baik. Atau yang taunya cuma untung aja. Kalau kita istilahnya membatasin kerugiannya kita, serta kita mempelajari money management, profit yang akan kita dapatkan itu akan lebih konstan. Yang penting kalau bahasa Jawa ya itu sluman, slumun, selamat. Karena kan yang kita inginkan dari bisnis itu konstan. Jadi nggak hanya yang 1 bulan pertama dapatnya wow banget, bisa 100%, di bulan kedua modalnya tergerus habis. Oke, saya lanjut ke tips ke memperbesarnya. Tuh. Menjual forex atau komoditi ketika nilainya tinggi. Sama aja sih kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya buy-nya kita harus di harga rendah, sell-nya kita harus di harga yang tinggi. Itu tadi saya bilang, gunanya mempelajari forex dari nol seperti tips yang pertama, beli di harga rendah, itu di harga support, dan jual di harga tinggi, harga resistennya. Nanti sama financial konsultan masing-masing bisa dihitung, istilahnya cara menghitung paling gampang deh support resistennya. Karena itu sudah saya lakukan 17 tahun ini trading, pakai support resisten aja. Kalau teman-teman di tim saya itu bilang money magnet atau ring of fire sih kalau Bu Nita bilang ya. Nah itu istilahnya profitnya kita bisa konstan. Pakai apa? Yaitu tadi cuma pakai support resisten. Nggak usah pakai indikator yang banyak-banyak, yang aneh-aneh itu yang lihat di chartnya itu bisa matanya sakit kan, merah kuning hijau warnanya, udah cuma pakai garis-garis aja itu udah bisa lihat di mana kita harus jual, di mana kita harus beli. Oke, next. Nah, ini bersiap dengan kerugian. Karena apa? Kalau kita bersiap dengan kerugian, berarti kita bisa melindungi nilai modalnya kita. Kenapa? Dengan money management tadi, kita akan menghindari kebangkrutan. Kalau bangkrut kan berarti udah zonk tuh atau bisa ngutang tuh, disuruh top up terus. Tapi apa namanya modalnya habis-habis terus. Nah ini yang harus istilahnya kita pertimbangkan untuk bisa transaksi secara konstan. Kalau kita mempersiapkan kerugian, itu kita akan lebih waspada dengan kemungkinan terburuk. Oke, next, stop loss. Nah, salah satu cara yang paling benar itu kita harus memberikan stop loss pada saat transaksi. Kenapa? Biar nggak kehilangan duit yang banyak banget di market. Kalau teman-teman saya bilang sih di pasar gitu kan. Istilahnya pagi-pagi mau ke pasar, kita masuk, buy atau sell, tahu-tahu salah nih. Harusnya beli, ternyata dia turun, harusnya kita jual, ternyata dia naik. Itu kan resiko itu tetap ada. Karena tahu-tahu nih The Fed ngomong menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, kita nggak pernah tahu. Kan semena-mena tuh dia kalau ngomong tuh, atau ada force major apa. Kalau kita nggak pakai stop loss, bisa habis bis uangnya. Itu yang harus istilahnya kita pertimbangkan pada saat kita transaksi. Oke, next. Saya akan memberikan tips Sobat Cuan. Itu kalau transaksi di Valburi akan ada special benefit for our clients. Nih, oke. Pendampingan dari kami itu 24 jam selama 5 hari. Selama market itu buka, pendampingan dari para financial konsultan kami itu selama 24 jam dalam 5 hari.
Selama market itu buka, financial konsultannya kami akan rela diganggu. Istilahnya untuk bertanya dan mendampingin para sobat cuan bertransaksi forex dan komoditi di Valguri. Oke. Yang kedua, akan mendapatkan 2 otomatis trading analisa tools, yaitu AutoChartis dan Acuity. Yang mana kalau AutoChartis itu akan kita lihat cara baca pattern atau cara baca chart. Ini udah banyak sih di pialang-pialang luar atau pialang lokal itu udah beberapa pialang yang menggunakan ini. Dan ini udah ada sejak tahun 2014-2015 ini udah ada, dan ini terbukti karena cara baca pattern atau pola itu sudah dipergunakan sebelum indikator-indikator itu ada. Satu lagi yang Valguri punya trading analysis tools-nya yaitu Acuity. Acuity ini jadi kayak news-news yang terjadi di seluruh negara, dan itu akan bisa jadi indikasi atau indikatornya kita melakukan buy atau sell. Kemudian bisa kita combine dengan AutoChartis. Misal nih, AutoChartisnya turun, Acuity-nya juga rekomendasinya melemah, nah itu kita kan bisa melakukan sell. Nah, yang Valguri punya juga itu ada free exclusive webinars. Itu banyak banget kan webinars kayak Monthly Outlook, terus kayak NFL Live Trade, edukasinya juga bagus-bagus. Sekarang juga cabang Semarang, Valguri cabang Semarang, tiap hari Rabu itu akan ada secara bergantian dari kami, eksklusif webinar tentang apapun yang berkenaan atau berhubungan dengan transaksi forex, komoditi, ataupun indeks atau produk di Valguri itu sendiri. Satu lagi nih yang paling baru dari Valguri itu yaitu Valguri Trading Tools. Nanti bisa didapatkan dari financial konsultan Valguri masing-masing. Ini merupakan tools baru dari Valguri yang mengakumulasi dari AutoChartis, dari Daily Outlook, dan dari Acuity dijadikan satu. Nah, itu menjadi persentase yang bagus Sobat Cuan untuk melakukan pembelian atau penjualan, buy atau sell di market. Yang paling seru lagi ini ada royalty points. Dapat kita tuker tanpa diundi, syarat dan ketentuannya pasti Sobat Cuan udah diberikan sama financial konsultan kita masing-masing. Hadiahnya itu banyak banget sebenarnya. Ada mobil-mobil mewah, terus ada handphone dan motor juga ada, cuma ini kayaknya motornya masih ngumpet di dalam kotak ini kayaknya. Cuma banyak banget. Syarat dan ketentuannya bisa dijelaskan nanti sama ada flyer-flyernya sendiri di financial konsultan masing-masing. Oke? Mungkin tips untuk siang ini sih, kalau kelamaan mungkin bosen lihatnya. Kalau Sobat Cuan akan ada pertanyaan, boleh itu bertanya atau di chat. Saya kembalikan ke Mbak Nita untuk jika ada pertanyaan dari partisipan. Oke. Bentar, Bu. Untuk partisipan yang akan memberikan pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Atau mungkin bisa aktifkan ininya ya, soundnya. Sepertinya belum ada ya, Bu Mary. Oke, nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau ada berarti nggak ada, mungkin udah cukup jelas kali ya penjelasannya dari Bu Mary, kelihatannya gitu. Oke, kalau untuk join
dana minimal seperti saya bilang tadi, ini ada pertanyaan dari Pak Wawan ya. Oke. Perlu modal tadi mulai dari $2.500 aja. Sebenarnya untuk nyoba aja $2.500 dengan kurs atau rate 14.000 berarti sekitar 28 juta rupiah aja. Kemudian syaratnya juga gampang banget. Syarat-syaratnya cuma butuh foto doang, jadi nggak harus istilahnya kayak sekarang yang kita tanpa ketemu pun kita bisa kirim ke financial konsultan masing-masing. Itu foto KTP, sama foto diri kita pegang KTP, kemudian NPWP, sama rekening tabungan. Rekening tabungan pun cukup, istilahnya cukup nomor rekeningnya aja, karena kan nanti pemindah bukuannya atau transfernya melalui rekening tabungan para sobat cuan masing-masing. Oke, mungkin kalau yang istilahnya nggak mudeng nih, masih nggak mudeng, apa istilah, gaptek lah ya, gagap teknologi itu. Kalau gagap teknologi, bisa minta tolong financial konsultan masing-masing untuk kirim foto, atau misalnya kalau udah sepuh, misalnya ini nggak mudeng nih, minta fotoin sama anak-anaknya. Nanti para financial konsultan kami masing-masing yang akan membantu sobat cuan untuk create atau istilahnya registrasi. Setelah registrasi, nanti tinggal diisi semua oleh financial konsultan kami, data-datanya sobat cuan. Nanti akan ditelepon konfirmasi oleh wakil pialang kita. Pertanyaannya pun juga cukup gampang sekali karena cuma tanya soal biodatanya aja, biodata yang kita daftarkan. Oke, nanti dipandu kalau itu. Semuanya dipandu oleh financial konsultannya Valburi. Oke, Bapak Ibu, mungkin masih dibuka nih waktu untuk Q&A-nya. Bisa ditulis di kolom chat, atau mungkin bisa langsung ya Bu Mary. Iya. Ini saking jelasnya kali ya? Apa udah ini kali ya? Udah gemes Pak akun kali. Iya, soalnya kan banyak banget hadiahnya. Iya. Dan hadiahnya Valburi yang jelas nggak pernah kaleng-kaleng ya Bu. Iya. Dan yang jelas kita resmi ya. Banget. Nah resmi. Itu yang Hadiah paling penting. Resmi ya. Yang paling penting itu resmi. Ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu Nita, mungkin bisa Bu Nita baca. Bentar. Di kolom chat saya nggak muncul. Oh ini, jelaskan tentang bonus hujan emas. Oke. Ada bonus hujan emas itu mumpung masih diperpanjang sampai akhir bulan nanti, 30 Juli nanti, semua klien yang dimulai dari modal minimal tadi, untuk transaksi 10 kali aja, itu akan bisa mendapatkan emas antam 1 gram. Syaratnya cuma 10 kali transaksi selama 1 bulan. Jadi nggak yang istilahnya cuma sehari harus transaksi 10 kali, enggak. Jadi ada jangka waktunya dalam 1 bulan. Insentifnya itu dimulai dari emas 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, sama 5 gram. Transaksinya pun cukup gampang, 10, 20, sampai 50 kali. Jadi kalau transaksi 50 kali, itu akan dapat emas antam 5 gram. Dan itu tidak mengurangin istilahnya hasilnya dari profitnya sobat cuan nanti. Itu free dari kita. Karena istilahnya kayak penghargaan ke sobat cuan udah transaksi di kita. Ini mumpung masih istilahnya hawa-hawanya Idul Adha.
Jadi Valburi memberikan bonus hujan emas sampai tanggal 30 Juli. Berarti tinggal nggak nyampe 2 minggu. Buruan gabung kalau gitu. Soalnya syaratnya mudah banget. Habis ini mungkin Bu Mary. Habis ini nanti Nah, tinggal habis ini, hubungin habis webinar financial ini. konsultan masing-masing ya. Dan syaratnya pun kan gampang banget tadi, nggak yang susah-susah harus ada sertifikat S1 atau S2 gitu-gitu kan nggak. Semua bisa ikut. Mau ngelamar Yang kerjaan kali penting itu, Bu. warga negara Indonesia yang berumur 21 tahun ke atas. Nah, oh ya, ini saya jelasin lagi. Kalau misalnya di bawah umur 21, itu harus ada izin orang tua. Atau ya di bawah 21 tapi udah menikah. Nah, itu nggak apa-apa. Karena dianggap udah gede, udah dewasa. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu Dita? Coba, ya. Belum ya, Bu Mary. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya malu-malu apa emang abis ini selesai acara langsung menghubungi financial consultant masing-masing, bukan nih real account kayaknya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau modal kecil atau terbatas, bagaimana? Apa bisa dibantu transaksi atau ada edukasi? Oh iya, pasti ada. Walaupun modal kecil, itu tidak akan kita beda-bedakan. Tidak akan financial konsultan dari Valburi itu beda-bedakan untuk bantu edukasinya. Karena pada prinsipnya, ini bisnisnya Sobat Cuan sendiri. Tugasnya kami itu untuk bantu edukasi. Salah satunya ya dengan cara webinar ini atau tools-toolsnya nanti financial konsultannya akan jelaskan. Yang pasti edukasinya kita nggak akan stop. Diganggu aja itu FC-nya 24 jam nggak apa-apa. Selama 5 hari nggak apa-apa. Emang itu tugasnya kita. Mau modal kecil, mau modal gede, nggak akan kita beda-bedain kok, sama. Cuma memang itu tadi kalau modalnya kecil, berarti kan profitnya juga kecil. Kalau modalnya gede, ya otomatis dong istilahnya modal gede, profitnya juga akan bisa gede. Oke. Ada lagi nggak ya? Ada lagi ini Valburi Trading Tools. Tadi. Salah satu tools terbaru dari Valburi itu adalah Valburi Trading Tools. Mungkin saya ada fotonya nggak ya? Foto salah satu contoh trading tools-nya kita. Mungkin di Bunita ada contoh gambarnya. Karena ini menjadikan satu, Acuity, AutoChartis, sama Outlook-nya dari Valburi. Jadi akan ada persentasenya. Sebentar, nanti saya cari. Ini soalnya tadi ada yang nanya, karena saya sebutin tadi salah satu tools-nya Valburi yang terbaru itu ada VT, istilahnya Valburi Trading Tools. Yang ini cara ngebacanya sama contohnya, contoh Valburi Trading Tools. Ada? Sementara sambil dicari sama Bunita, itu akan saya lanjutin
pertanyaan berikutnya. Gimana kita tahu Valburi sama investasi bodong? Bedanya Valburi sama investasi bodong. Itu membedakannya secara regulasi. Jadi kalau Sobat Cuan nih ditawarin sama financial consultant atau istilahnya kayak introduce broker dari broker-broker lokal ataupun broker luar, atau yang sekarang yang lagi booming itu ditawarin robot-robot atau copy trade, itu pasti diarahkan untuk investasi atau apa namanya transaksinya, tradingnya itu di broker luar. Bedain Valburi sama investasi bodong dari financial konsultannya masing-masing. Kalau kita itu punya kode financial consultant. Semua dari kita itu punya kode konsultan finansial. Transfernya pun untuk kita bisa trading itu kan ke rekening Valburi yang sudah terdaftar di clearing berjangka Indonesia. Tidak di rekening pribadi Valburi loh ya, trading apa istilahnya transfernya, tetapi di rekening ada BCA, ada Niaga, ada beberapa nomor rekening, dan itu semuanya di bawah naungannya clearing berjangka KBI. Kalau di bank kan itu ada namanya di bawah pengawasannya OJK. Nah, kalau kita di bawah pengawasannya clearing. Kalau investasi bodong, pasti Sobat Cuan itu akan disuruh transfer ke pemilik istilahnya pemilik rekening itu atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan atau broker yang di bawah naungannya Bapepti dan clearing. Setelah transfer pun nantinya pada saat udah transaksi nih, sekitar 1 minggu, nanti Sobat Cuan akan mendapatkan email itu dari Sitna, itu akan istilahnya dilihat transaksinya beneran istilahnya dilihat bener bener ditransaksiin nggak di bursa. Oke. Saya balik ke pertanyaan yang sebelumnya, itu tentang Valburi Tools tadi. Bisa di-share sama Bu Nita mungkin? Oke. Ini ya Bu Mary untuk trading tools-nya. Oke. Nah, ini kayak Valburi Trading Tools hari ini. Jadi dari VT-nya Valburi itu dari activity mengindikasikan sell. Dari Valburi support dan resistance yang dikirim sama FC kita masing-masing tiap pagi itu ada tuh. Sell juga karena sentimennya down. Terus outlook-nya Valburi itu juga sell di area 18-12. Kalau untuk emas tadi pagi, auto chartis pun dari segi pattern atau polanya itu juga sell. Jadi indikasinya ini itu 100% emas hari ini itu akan turun. Jadi bisa sell. Angka-angkanya pun kalau di kita itu kan udah kelihatan tuh. Sobat Cuan bisa lihat tuh di situ. Angka-angka level-levelnya pun itu udah kita jelaskan di mana-nya. Ada targetnya, ada istilahnya stopnya di mana, ada supportnya di mana, resistennya di mana, sentimennya seperti apa. Itu udah di situ udah komplit semua. Yang punya cuma Valburi. Yang lain itu nggak ada yang se-komplit ini istilahnya. Coba digeser, ada satu gambar lagi. Ya.
Udah nih Bu Mary. Mana? Nah, yang tadi kalau komoditi ya. Komoditi tadi emas, suggest-nya today itu sell. Suggest today untuk indeks Dow Jones, karena kan Valbury nggak cuma forex sama komoditi, itu kita juga punya indeks saham. Indeks saham Dow Jones hari itu buy. Kenapa? Karena semua tools yang Valbury punya itu mengarahkan untuk bullish strong. Bullish strong itu artinya naik. Jadi ada level upward-nya di mana, pivot-nya di mana, support-nya di mana, resistennya di mana, level beli dan level jual untuk jual kembalinya nanti di mana, itu udah tertulis semuanya di Valbury Trading Tools-nya. Oke, ini tools terbaru dari kita yang paling komplit banget. Jadi dari segi fundamental, dari segi news, dari segi technical, itu udah ada semua. Nah, ini digeser sama Bu Nita. Komoditi, salah satu komoditi juga yaitu oil. Oil ini biasanya itu kebalikannya dari arahnya emas. Dari equity tadi buy, bullish strong, dan dari Valbury support resistance-nya sell, tetapi sentimennya down week, itu berarti sentimennya rendah, dan dari outlook Valbury itu buy. Jadi ini ada sekitar 50% beli oil, jual emas. Oke? Nah, ini indeks saham Jepang. Ada Nikkei. Karena tadi Dow Jones-nya kan juga bagus nih. Dow Jones-nya tadi dari trading Valbury Tools-nya kan buy. Semua indeks saham ini lagi pada bagus. 100% equity, Valbury support resistance, dan outlook dari Valbury sudah dirangkum sama Valbury Tools. Itu mengindikasikan untuk sobat cuan buy di hari ini. Jadi kan gampang tuh, nggak usah susah-susah lagi tuh sobat cuannya. Mau masuk buy di mana, mau dijual di mana, mau masuk sell di mana, mau beli di mana, angka-angkanya, sentimennya, atau istilahnya berita-beritanya, itu udah komplit banget. Dimaksimalkan di sini bisa. Apa ada lagi, Bu Nita? Ini Hang Seng ya. Oke. Nah, sama. Cara bacanya juga sama. Di next, boleh? Oke. Nah, kalau ini untuk euro, berarti forex-nya tadi. Komplit ya. Gampang banget ya istilahnya. Oke. Cara membaca Valbury Tools ya tadi. Kalau misalnya tuh ada 4 kan sinyalnya tadi. Ada equity, Valbury support dan resistance, outlook-nya Valbury, sama auto chartis. Kalau keempat-empatnya itu seperti di indeks Dow Jones tadi, kan buy, equity buy. Outlook-nya Valbury juga buy. Keempat-empatnya itu mengindikasikan untuk buy. Sobat cuan udah deh, hari ini tutup mata buy aja gitu. Toh level-levelnya kan udah ada tuh. Gampang banget istilahnya, ini tips aman, tapi cuan. Oke? Nah, kalau misalnya cuma 3 sinyal buy dari keempat Valbury Trading Tools ini tadi, itu indikasinya tetap buy. Oke? Tetap buy ya. Karena 3 lawan 1. Sell-nya kan bisa 1 nih, buy-nya 3. Jadi masih buy. Kalau keempat-empatnya tadi strong buy. Berarti udah buy, tutup mata aja. Kalau dua-dua,
itu berarti netral. Market hari itu sideways aja, di situ-situ aja. Jadi masih bisa naik atau bisa turun. Kalau Sobat Cuan bisa berhitung pivot, nah itu bisa istilahnya bisa buy di situ atau sell di situ. Tinggal pasang taking profit atau stop loss di situ. Kalau satu sinyal buy, 3 sinyal sell, itu berarti sell. Kalau keempat-empatnya sinyalnya sell, itu berarti strong sell. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini yang saya bilang tadi cara membaca favoritos. Jelas ya? Oke? Mengenai Valkyrie Trading Tools, ada yang mau ditanyain sama Sobat Cuan? Ada pertanyaan lagi mengenai Valkyrie Tools? Ini ada masuk satu direct lagi, DM lagi. Kalau nanti kita transaksi di Valkyrie, pengennya investor itu untung atau rugi sih? Valkyrie dapat untungnya dari mana? Apakah dari kerugian investor? Jadi gini, kalau misalnya kita transaksi di Valkyrie, kita pengennya nasabah atau investor itu untung dong. Kenapa? Kalau nasabah atau investor itu untung, nasabah atau investor kan bisa bertransaksi dalam jangka waktu yang lama. Kita akan mendapatkan istilahnya Valkyrie itu dapat untungnya tiap transaksi itu kan ada istilahnya biaya transaksi. Ada biaya transaksi dari tiap Sobat Cuan itu transaksi itu ada misalnya letter of transaction-nya. Ada dari lot-nya tuh. Fee transaksinya itu merupakan keuntungannya Valkyrie. Oke, jadi kalau misalnya investor itu rugi, kan yang istilahnya transaksinya investor itu kan dilemparnya ke bursa. Ya. Jadi bukan Valkyrie. Bukan di Valkyrie gitu loh. Valkyrie yang bikin rugi bukan, tapi karena memang marketnya berbeda arahnya atau analisanya itu berbeda. Berbeda dengan arah market. Jadi bukan dari investor rugi, itu Valkyrie dapat untung. Enggak. Keuntungan dari Valkyrie itu ya dari fee transaksinya klien atau investor atau nasabah itu bertransaksi di bursa. Itu aja. Jadi sangat kecil sekali. Makanya Valkyrie kan udah 22 tahun nih nggak ada masalah nih tentang istilahnya investor untung atau rugi, dapat untungnya dari mana gitu-gitu. Pertanyaan bagus sih sebenarnya ini. Kadang ada yang pasti Sobat Cuan pasti nanya-nanya dong gitu. Oke, ada lagi mungkin Bu Nita? Chatnya. Bentar. Nanti kalau misalnya udah jadi nasabahnya atau investornya kita, tools-tools tadi, baik itu Valkyrie Tools, ataupun Autochartis, Acuity, Daily Outlook, terus Support Resistance, itu akan kita bagikan gratis oleh financial konsultan masing-masing yang memberikan link ini tadi, link webinar ini tadi ke para klien, ke Sobat Cuan.
Ada lagi? Mungkin udah kali ya? Udah cukup jelas semua ya? Berarti habis ini pada kretekon Sepertinya semua udah. ya? Tapi udah nggak ada pertanyaan sebenarnya. Kalau gitu ya udah dimanfaatin aja Valkyrie Trading Tools-nya, terus tadi yang hujan emasnya, sama promo-promo hadiah mobil mewah-mewahnya tadi. Mumpung masih hangat, mumpung masih banyak hadiahnya. Dan masih di pertengahan tahun ya. Iya, masih bisa tercapai. Itu tidak diundi loh istilahnya. Langsung. Hadiahnya langsung. Begitu syarat dan ketentuannya dapat, itu langsung akan keluar. Karena udah banyak kan contoh-contoh sebelum ini para investor yang mendapatkan promo-promonya. Saking sayangnya. Saking sayangnya. Nasabahnya ya. Betul. Betul banget. Oke. Saya rasa cukup ya, Bu Nita. Mungkin udah nggak sabar nih dimatiin, terus habis itu langsung kasih syarat-syaratnya ya. Betul. Nanya nih, mungkin langsung nanya nih, apa sih yang kurang gitu. Saya apanya yang kurang, kok saya belum masuk. Karena hari ini emas bakalan turun, oil bakalan naik, kan gitu. Manfaatin peluangnya deh hari ini. Oke. Sepertinya udah jelas semua. Pertanyaannya juga sudah nggak ada lagi, Bu Mary. Jangan lupa juga nanti minggu depan, hari Rabu, akan ada webinar edukasi lagi seperti ini dan mungkin juga akan menjelaskan promo atau tools yang baru lagi dari Valkyrie, kita nggak tahu. Nanti makanya nanti akan ada host yang cantik, gak kalah cantiknya juga. Oke, Sobat Cuan. Saya Mary. Dan saya Nita. Kami ucapkan salam profit dan salam cuan. Sampai ketemu di webinar berikutnya.